pagi, Pak Muna. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Aduh, sedikit ada beban sih Bu. Saya perlu Beban, di coaching ini Bu. beban apa itu Pak Muna? Terlihat sekali, mukanya tegang sekali, Ibu. sedikit gelisah. Ini ya banyak pikiran Ibu. Yang pertama dari banyak kegiatan. Jadi ada yang pertama dari kegiatan guru penggerak, kemudian yang kedua dari kegiatan tugas saya sebagai guru yaitu mengajar dan mendidik peserta didik. Kemudian yang ketiga ada kegiatan kecil-kecilan lah atau bisnis sampingan untuk menghidupi kebutuhan itu Ibu. Banyak Jadi sekali ya sulit kegiatannya. ya, jadi sulit sekali nih memanage waktunya Ibu. Begitu Oke. Ibu. Oh, berarti di sini kegiatan Pak Muna tuh begitu banyak ya. Banyak. Terus dari pertemuan kita hari ini, apa yang Bapak harapkan atau inginkan? Seperti itu. Jadi yang saya ingin dapatkan atau harapkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu saya ingin bisa membagi waktu Ibu. Gimana cara saya untuk memanage waktu agar kegiatan-kegiatan yang saya lalui itu bisa termanage lah seperti itu. Berarti Pak Muna ingin bisa memanage waktu seperti itu ya yang Bapak inginkan. Benar sekali Ibu. Baik, baik. Jika seperti itu, kalau boleh saya tahu, eh, apa saja permasalahan yang mungkin kan tadi memanage waktu dalam hal apa saja? Apakah Bapak bisa jelaskan? Jadi yang pertama itu kan ada dari guru penggerak. Nah, di sana kita ada tugas-tugas yang harus diselesaikan tepat pada waktunya. Nah, saya harapkan kegiatan di luar itu, artinya kegiatan mengajar dan juga sampingan saya uh, artinya tidak bentrok lah dengan due date yang harus dikerjakan pada kegiatan guru penggerak itu. Jadi itu yang ingin saya dapatkan Ibu. Baik, berarti yang salah satunya adalah tugas-tugas dari guru penggerak itu ya, Bapak harapkan bisa membuat tugas sesuai due date-nya, seperti itu ya. Bisa terselesaikan lah, tidak ketinggalan seperti itu. Baik, apakah ada yang lainnya? Ada lagi? Mungkin itu saja Bu. Ya jadi ingin ingin mengpaskan waktu lah istilahnya biar tidak terbentur gitu kegiatan-kegiatan dari BGP atau dari guru penggerak ini dengan kegiatan mengajar dan kegiatan bisnis sampingan seperti itu Bu. Berarti di sini permasalahannya Pak Muna itu memanage waktu antara guru penggerak, Ya. mengajar, dan selain itu adalah bisnis sampingan yang tadi Bapak Muna bilang ya. Benar sekali Bu. Oke, sekarang saat ini kan di kondisi yang seperti itu yang Bapak alami. Nah, pada level berapa kira-kira rentangnya antara 1 sampai 10 itu yang saat ini kondisi Bapak yang Bapak alami? Kira-kira rentangan yaitu dari 1 sampai 10 mungkin skala 6 Ibu untuk memanage waktunya. Baik, skala 6 ya. Nggih. Nah, sekarang keinginan yang ingin Bapak capai mungkin di level berapa yang mungkin Bapak ingin capai? Tadi kan skala 6 nih. Ya. Mungkin 7, 8 atau sampai 10 seperti itu? Tidak mulu-mulu Ibu, mungkin di skala 8 lah minimal. Maksimalnya itu 10 seperti itu. Jadi ada rentangan 8 sampai 9 lah. 10 lah gitu. Dari Ya. 8 sampai 10 Ya, ya. minimal lah 8 gitu. Bisa Oke, tercapai. minimal 8. Udah cukup ya naiknya ya. Ya. Nah, sekarang jika Bapak ingin menaikkan level 8 sampai 10 itu apa yang bisa Bapak lakukan agar bisa mencapai apa yang Bapak harapkan di level sekian 8 sampai 10 itulah. Oke, jadi yang saya ingin
yang ingin Bapak bisa lakukan? lakukan ya agar Mm-mm. level saya bisa naik. Yang pertama yaitu saya ingin membuat reminder, Ibu. Di mana membuat reminder itu agar bisa mengingatkan bahwa sekarang ini waktunya apa. Kemudian eh, jam segini waktunya apa. Seperti itu, Ibu. Biar tidak tercecer istilahnya dari guru penggerak. Kemudian ada sudah jamnya jam sekian sampai jam sekian, kemudian mengajar, ini harus persiapan apa aja di pelajaran, harus menyiapkan RPP, menyiapkan dan sebagainya. Itu harus tertata sehingga untuk pembelajaran esoknya kita bisa melakukan dengan baik seperti itu, Bu. Berarti di sini Bapak akan melakukan membuat sebuah reminder atau catatan list-list seperti itu, Pak ya? Nggih, 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 benar sekali, Bu. Seperti itu. Misalkan dalam apa namanya itu di list-listnya itu atau catatannya itu berisi jadwal kegiatan apa saja mungkin di guru penggerak yang harus dikerjakan, Mm-mm. terus di dalam Bapak sebagai seorang guru Ya, dan sebagai seorang pebisnis lah seperti itu. ya. Berarti nanti ada catatan kecil seperti itu, Pak ya. Nggih, benar sekali, Bu. Seperti itu. Mungkin selain adanya reminder ada catatan kecil itu, apakah ada lagi yang bisa Bapak lakukan? Mungkin yang kedua yaitu fokus dulu kepada eh, guru penggerak ini karena ini cuma satu-satunya atau tidak bisa lagi terulang seperti itu, Ibu. Betul. Ya. Mungkin saya akan fokuskan dulu, prioritaskan ke guru penggerak ini kegiatan saya, kemudian baru kegiatan sampingannya itu baru yang mungkin tidak sampingan ya, mungkin berbarengan ya sama mengajar sama guru penggerak itu bisa diprioritaskan dulu seperti itu agar tidak terbentur Mm-mm. waktunya, kemudian baru yang lain-lainnya. Bisnis itu bisa disampingkan dulu seperti itu. Biar tidak terpecah Oke. fokusnya gitu, Ibu. Ya, Jadi menata waktu dan fokus kepada apa yang ingin dicapai seperti itu. baik. Berarti yang Bapak guna lakukan nanti yaitu pertama yaitu membuat catatan atau reminder seperti itu. Yang Ya, kedua lebih fokus ya, ya, memprioritaskan yang mana seperti itu ya. ya. Iya, benar sekali, Bu. Nah, di sini mungkin yang paling apa Bapak Muna akan lakukan dalam waktu dekat ini kira-kira yang mana? Yang dalam waktu dekat yaitu yang membuat reminder itu, Bu. Reminder. Membuat pengingat itu yang paling urgent menurut saya. Harus cepat dilaksanakan. Kenapa Agar seperti tidak itu, Pak? ya, agar tidak apa namanya berbenturan. Harus kalau membuat reminder di HP itu bisa dia kita menargetkan berapa menit atau berapa jam sebelum kegiatan itu udah ada muncul peringatan seperti itu, atau mungkin beberapa hari sebelumnya itu 1 hari sebelumnya sudah ada pengingat itu. Jadi sudah terset lah mindsetnya ini harus dikerjakan seperti itu biar tidak tercecer. Itu yang krusial mungkin yang harus saya buat seperti itu. Reminder yang pertama itu, Bu. Reminder, oke. Iya, Jadinya seperti alarm ya, kalau di iya, HP bisa pakai alarm seperti itu ya. iya, benar sekali. Mungkin kapan Bapak akan lakukan apa namanya itu yang akan Bapak lakukan itu dalam minggu-minggu ini atau kapan atau besok lah seperti itu. Sekarang, Bu, nanti setelah jam ini berakhir itu saya mungkin akan terapkan seperti itu. Membuat reka-reka lah dulu seperti itu. Setelah kita berbincang-bincang Ya, ya. iya, benar sekali. Baik, berarti setelah kegiatan ini Bapak Muna akan melaksanakan apa yang akan Bapak lakukan seperti itu. Iya. Baik, mungkin di sini dengan siapa rencananya Pak Muna akan melakukan hal tersebut? Adakah yang mendukung seperti itu? Mungkin yang mendukung kegiatan ini salah satunya mungkin istri ya dari keluarga. Kemudian yang kedua itu harus dengan smartphone atau gadget kita. Itu yang bisa difungsikan untuk membuat reminder selain dengan bantuan dari kerabat atau keluarga seperti itu, Ibu. Ya, berarti dukungan dari keluarga ya, itu Ya, sangat penting. ya, Dan penggunaan teknologi ya, seperti HP itu juga nggih. mendukung sekali kegiatan kita. Seperti Pak Munaya. Nggih, benar sekali, Bu. Mungkin ada lagi selain yang tadi Bapak sebutkan atau hanya itu saja?
Mungkin hanya itu Ibu, dua hal tersebut yang bisa membantu saya seperti itu. Dan mungkin kepala sekolah juga harus memberi semangat seperti itu untuk kegiatan-kegiatan yang saya lakukan sebagai pendidik maupun sebagai CGP seperti itu. Ya, kepala sekolah dan rekan-rekan guru Rekan guru mungkin. juga, yeah. Ya, Artinya rekan-rekan warga guru. sekolah seperti itu, ya. Ya. Pak Muna kan mengajar PJOK ya. Yeah, benar sekali Bu. Berarti mungkin ada teman rekan sejawatnya yang membantu, apa seperti Ya, itu Pak Muna? benar Ibu. Rekan sejawat juga harus dimintakan bantuan juga. Sebagai pengingat juga. Sekarang ini waktunya apa gitu. Materi apa hari ini dan besok seperti itu. Harus ada pengingat juga. Harus berkoordinasi dengan rekan sejawat seperti itu Ibu. Ya, jadi di sekolah itu berarti dukungannya dari kepala sekolah dan rekan sejawat seperti itu Pak Munaya. Iya, benar sekali. Nah, mungkin di sini saya mau bertanya sedikit lagi, apa atau bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Bapak Baik, kan untuk seperti apa ya? komitmen dari rencana aksi yang ingin saya terapkan, yaitu saya ingin bersungguh-sungguh itu membuat yang pertama reminder itu. Setelah jam selesai kita melakukan Vicon, ini saya akan mencoba membuat daftar atau list-list kegiatan-kegiatan apa yang ingin saya lakukan di hari apa dan sebagainya, jam berapa gitu. Kemudian besok itu kegiatan apa yang harus terselesaikan seperti itu. Saya akan membuat rekan-rekannya dulu, kemudian langsung men-setnya di handphone seperti itu. Nah, jadi komitmen Bapak di sini akan membuat secara sungguh-sungguh seperti itu ya. Ya, ya. Apakah ini secara berkelanjutan bagaimana Bapak? Nggih, rencana kegiatan ini akan terus terulang. Apa namanya? Kan misalkan ini sudah selesai apa belum di reminder itu juga akan teringat kegiatan ini sudah dilakukan apa tidak. Jadi kalau sudah diselesaikan. Kemudian kegiatan penggunaan reminder ini juga akan berkelanjutan. Saya akan lakukan jika bermanfaat untuk saya seperti itu, Ibu. Ya. Pasti saya akan lanjutkan kegiatan tersebut seperti itu. Ya, nanti berarti bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan seperti itu, Pak ya, jika diperlukan seperti itu. Iya, benar sekali, Bu. Ya, sekarang di sini apa yang Bapak dapatkan dari yang sudah kita bicarakan hari ini? Baik, yang saya dapatkan dari pembicaraan hari ini yaitu tentang memanage waktu dengan baik. Bagaimana cara saya untuk memanage waktu? Yaitu yang pertama, saya akan membuatkan reminder khusus untuk diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, saya akan lebih fokus kepada prioritas yang mana terlebih dahulu yang harus diselesaikan. Dan juga tidak lupa saya akan meminta bantuan kepada keluarga, kemudian rekan sejawat, kepala sekolah, dan teman sejawat. Seperti itu, Ibu. Ya, baik, di sini berarti Bapak Muna sudah mendapatkan apa yang Bapak harapkan seperti itu ya dalam pembicaraan kita, seperti Bapak akan membuat sebuah reminder atau catatan kecil, terus fokus terhadap apa yang harus diprioritaskan dan mendapatkan dukungan dari keluarga, terus dari kepala sekolah jika di sekolah dan teman sejawat seperti itu. Benar seperti itu Pak Muna? Benar sekali, Ibu. Ya, sekarang apa sih yang Bapak rasakan setelah kita berbicara atau Bapak bisa mengeluarkan keluh kesah Bapak pada kesempatan sekarang ini? Saya mendapatkan yaitu sudah apa namanya tercerahkan lah sedikit tadi, sangat beban sekali apa yang harus saya lakukan untuk membagi waktu saya ini yang sangat padat sekali. Jadi sudah ada solusi dari dalam diri saya untuk membuatkan sebuah reminder, kemudian akan memfokuskan atau memprioritaskan kegiatan apa yang harus saya lakukan. Kemudian tidak lupa juga perlu bantuan atau dukungan dari kerabat, keluarga, kemudian rekan sejawat dan juga kepala sekolah dan juga warga sekolah. Seperti itu, Ibu. Ya, Gitu. baik Terima Pak kasih Muna, banyak, Ibu. terima kasih ya. Terima kasih Ini sudah mau berbagi keluh kesahnya dan sudah mendapatkan solusi mungkin ya.
Nggih. Dan saya ingin melihat ke depannya mungkin nanti gimana sih cerita Pak Muna setelah seminggu ini laksanakan hal tersebut. Sampai jumpa minggu depan lagi. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu. Ya.